Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didi Education. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan konten yang kemarin bahwa Bapak Ibu mahasiswa PPG dinyatakan lulus manakala mampu memenuhi persyaratan, yakni materi 70, kemudian UP 70, kemudian UKIN 70, dan pendalaman materi 75 gitu ya Bapak Ibu. Ini hari ini kita bahas terkait dengan studi kasus reflektif, di mana di tahun 2025 itu ada 60 soal, baik itu gabungan dari SCT dan PJK, kemudian ditambah 4 soal terkait dengan studi kasus reflektif yang ini masuk menjadi satu kesatuan dalam penilaian uji pengetahuan di PPG tahun 2025. Hari ini akan kita bahas apa sih yang dimaksud dengan studi kasus reflektif gitu ya. Maka kita cermati dulu bahwa reflektif itu adalah berpikir secara mendalam, kritis, dan mempertimbangkan berbagai aspek dari suatu situasi atau pengalaman. Artinya Bapak Ibu akan dituntut untuk mendeskripsikan, menceritakan secara mendalam terkait dengan situasi atau pengalaman Bapak Ibu selama mengajar atau situasi di sekolah di lingkungan Bapak Ibu, yang kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk memberikan solusi terhadap kasus atau berbagai situasi yang ada di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Secara singkatnya begitu. Nah, kemudian studi kasus yang akan diujikan di dalam UP 2025 itu terbagi menjadi 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah masalah media, yang kedua adalah masalah LKPD, yang ketiga adalah masalah strategi pembelajaran, yang keempat adalah masalah penilaian. Apakah empat-empatnya dibahas? Tidak, nanti Bapak Ibu akan dapat 1 dari 4 itu, artinya akan dapat persoalan atau masalah itu dalam satu topik saja. Misalkan mahasiswa 1 dapat persoalan media, kemudian mahasiswa yang lain dapat persoalan LKPD, dan seterusnya. Jadi soalnya beracak, satu mahasiswa akan berbeda-beda tergantung nanti dapatnya seperti apa. Nah, studi kasus ini itu kan hanya dapat waktu 30 menit untuk menyelesaikan Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu harus berpikir secara cepat, kemudian mengetikkan hasil pemikiran Bapak Ibu ke dalam laptop juga secara cepat, kemudian harus membaca soal juga, mendeskripsikannya juga secara tepat sesuai apa yang dimaukan oleh panitia UKM PPG, kan begitu. Nah, ini kan menjadi persoalan baru, maka dari konten ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi UKM PPG gitu ya Bapak Ibu, terutama di studi kasus reflektif gitu ya. Nah, kemudian reflektifnya di mana Bapak Ibu? Terkait dengan tadi ada media pembelajaran, ada alat kerjanya gitu ya. Maka dari situ, dari semua kondisi yang terjadi, baik dari penilaian, pelaksanaan, perencanaan, kesulitan siswa, perilaku, dan seterusnya, maka harus direfleksi masalahnya apa yang harus diselesaikan gitu ya. Jadi ada masalah yang sedang dihadapi. Kemudian dari masalah itu bagaimana cara menanganinya gitu ya. Nah, maka pertanyaan ketiganya adalah keberhasilan solusinya itu sampai di mana gitu ya. Kemudian pertanyaan keempat adalah hikmah dari apa yang bisa diambil dari refleksi yang sedang kita lakukan. Maka dari kasus reflektif Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan memilih satu tema. Temanya apa, maka Bapak Ibu akan menentukan ke arahnya apa gitu ya. Kemudian direfleksi, Bapak Ibu akan merefleksikan yang pertama masalah yang dihadapi itu seperti apa, kemudian yang kedua Bapak Ibu akan diminta bagaimana menangani dari persoalan atau masalah yang sedang terjadi, kemudian yang ketiga seberapa besar keberhasilan Bapak Ibu dalam memberikan solusi itu. Nah, kemudian yang keempat adalah hikmah apa yang bisa diambil. Nah, untuk lebih jelasnya saya bawakan di satu contoh, yaitu contoh
dalam persoalan media pembelajaran. Nah, misal begini Bapak Ibu, satu, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk mendeskripsikan masalah atau kasus nyata dalam karakteristik siswa, karakteristik materi, kesulitan belajar siswa, ketersediaan fasilitas pendukung, ketersediaan waktu, atau kondisi lingkungan sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengembangkan media pembelajaran yang dipilih. Nah, ini contoh kasus tadi adalah kasus tentang media pembelajaran. Nah, maka Bapak Ibu akan diminta di dalam menjawab soal nomor 1 nanti terkait dengan persoalannya itu, Bapak Ibu akan berfokus kemana nih? Ke karakteristik siswa, atau karakteristik materi, atau kesulitan dalam belajar, atau ketersediaan fasilitas pendukung, waktu, atau kondisi lingkungan. Misal, Bapak Ibu kemudian mencari topik yang pertama adalah kesulitan belajar siswa gitu ya. Nah, maka kesulitan belajar siswa itu Bapak Ibu harus mampu mendeskripsikan persoalan tentang kesulitan belajar siswa dengan ring nilai 1 sampai 10, di mana Bapak Ibu harus mampu, ini yang saya kasih warna biru, harus mampu mendeskripsikan kondisi yang diharapkan terkait dengan kesulitan belajar siswa. Oh, harusnya siswa itu begini loh gitu ya, belajarnya harusnya nyaman dan seterusnya gitu kan. Nah, satu, harus mampu menjelaskan kondisi yang diharapkan. Kemudian yang kedua, kondisi yang terjadinya sekarang ini seperti apa, kemudian gapnya seperti apa, kesenjangannya seperti apa sih antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi itu seperti apa. Nah, maka ini harus bisa dijelaskan semuanya oleh Bapak Ibu terkait dengan persoalan atau kasus nyata yang ada dengan Bapak Ibu. Maka nanti ketika Bapak Ibu mampu mendeskripsikan tiga-tiganya itu, baik kondisi yang diharapkan, kemudian kondisi yang terjadi, kemudian kesenjangannya seperti apa, gapnya seperti apa tadi itu, maka insya Allah ring nilai Bapak Ibu mampu dinilai angka 9 dan 10 gitu ya. Kalau Bapak Ibu hanya mampu menyebutkan 2 dari 3 kategori tadi, baik itu kondisinya, kemudian kondisi yang diharapkan, kemudian kondisi yang terjadi, nah itu berarti di ring nilai 678. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa maksimalkan di angka 9. Nah, kalau 10 ya mudah-mudahan bisa 10, tapi targetnya di 8-9 itu sudah bagus Bapak Ibu. Insya Allah sudah bisa membantu. Nah, maka jangan sampai kemudian Bapak Ibu dari mengetikkan mengisi itu justru malah tidak memuat sama sekali, kondisi yang diharapkan tidak tidak terekam, tidak tertulis di situ, tidak tertuangkan, kondisi yang terjadi juga tidak tertuangkan, gapnya pun juga tidak ada, maka khawatirnya nilainya di ring 1 sampai 2 gitu ya. Ini kan kasihan sekali, artinya kita bermaksud untuk memaksimalkan hasil dari studi kasus reflektif, karena ini akan menjadi penambahan nilai dalam UP yang SJT dan PJK kemarin. Nah, kemudian yang kedua, setelah tadi ketemu masalahnya, kemudian kan tadi bahasanya adalah bagaimana solusinya itu ya. Setelah ketemu masalah berarti kita harus berpikir masalahnya ini harus diapain, apakah dibiarkan. Maka kurang lebih begini nanti, maka Bapak Ibu diminta untuk mendeskripsikan upaya pengembangan atau penggunaan media pembelajaran meliputi 3 aspek esensial praktis, artinya dapat digunakan sesuai dengan rasional dengan masalah yang dihadapi serta relevan dengan strategi pembelajaran yang digunakan. Nah, maka Bapak Ibu juga harus menceritakan nih, media pembelajaran Bapak Ibu yang digunakan itu praktis atau tidak, itu menjelaskan, oh media pembelajaran ini praktis karena bla bla dan seterusnya. Rasional dengan masalah gitu ya. Oh, tadi persoalannya anak malas belajar, maka menggunakan media pembelajaran A. Oh, ini rasional untuk menghadapi persoalan anak-anak yang malas belajar tadi gitu ya. Kemudian relevan dengan strategi pembelajaran yang digunakan. Artinya Bapak Ibu menggunakan strategi A, maka cocok nih menggunakan media ini. Nah, itu harus Bapak Ibu jelaskan di dalam uraian solusi gitu ya. Kalau Bapak Ibu mampu menjelaskan atau menguraikan itu terkait dengan 3 aspek praktis dapat digunakan, rasional dan sesuai dengan masalah, termasuk relevan dengan strategi pembelajaran Bapak Ibu, maka poinnya akan pasti dimaksimalkan di 9 atau 10.
Kalau hanya mampu menyebutkan 2 dari penilaian praktis sesuai rasional serta relevan, maka diberi nilai 678. Ini nanti yang akan dinilai oleh dosen penguji dan guru penilai, dosen penilai dan guru penilai UKIN yang kemudian ditugasi juga untuk menilai esai reflektif ini Bapak Ibu. Maka harus betul-betul dimaksimalkan Bapak Ibu. Yang ketiga, setelah ada masalah, setelah ada solusi dari Bapak Ibu, kemudian pertanyaan ketiga pasti diminta untuk mendeskripsikan hasil penggunaan media pembelajaran mencakup bentuk keberhasilan yang jelas, bukti pendukung atau perubahan yang terjadi yang sangat jelas dan dapat diverifikasi, serta sangat masuk akal dan sesuai dengan masalah yang dibatasi. Sudah Bapak Ibu deskripsikan masalahnya, sudah kemudian Bapak Ibu cari solusinya dengan menggunakan media pembelajaran apa. Kemudian yang ketiga, maka Bapak Ibu diminta untuk melihat bentuk keberhasilannya di mana gitu ya. Oh, misalkan anaknya tambah semangat, oh mungkin nilainya lebih baik lagi dari sebelumnya, oh mungkin kelasnya semakin terkondisikan gitu ya. Oh, anak-anak tambah semangat dalam kelasnya. Hanya itu akan Bapak Ibu deskripsikan, mencakup bentuk keberhasilan penggunaan media tadi, kemudian bukti pendukung perubahannya seperti apa, kemudian ini nih masuk akal nggak sih dengan masalahnya gitu ya. Maka solusi Bapak Ibu yang nomor 2 tadi akan dijelaskan di sini. Oh, masuk akal dengan menggunakan media ini anak-anak menjadi begini, kan begitu. Nah, itu tiga-tiganya harus mampu Bapak Ibu deskripsikan. Dengan Bapak Ibu mampu mendeskripsikan tiga-tiganya ini, baik bentuk keberhasilan, bukti dukung, dan masuk akal dalam penggunaan itu, maka pasti dimaksimalkan di poin 9-10 Bapak Ibu. Kalau mampu 2 berarti di poin 6-7-8, tergantung deskripsinya seperti apa gitu ya. Ketika hanya mampu mencakup 2 dari 3 gitu ya. Nah, jangan sampai justru malah di range 1-5, jangan sampai lah Bapak Ibu. Kalau hanya 1-2 ya eman-eman, kasihan kita sudah berjuang sekuat tenaga gitu ya. Kemudian yang keempat, tentunya yang saya sampaikan di atas tadi ada hikmah gitu ya. Hikmah dari apa yang kita kerjakan itu, dari persoalannya, kemudian kita cari solusinya, kemudian kita lihat keberhasilan sampai mana, tentunya akan ada hikmah yang bisa diambil. Maka dalam bahasa kerjanya adalah Bapak Ibu diminta untuk mendeskripsikan pengalaman berharga yang dapat dipetik berkaitan dengan pengembangan atau penggunaan media pembelajaran yang efektif, cara antisipasi untuk menghindari atau mencegah masalah yang serupa di masa depan, strategi untuk meningkatkan kualitas penanganan masalah belajar melalui penggunaan media pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu juga akan diminta untuk menjelaskan itu secara detail. Maka Bapak Ibu harus mendeskripsikan bagaimana menyelesaikan masalah melalui pengembangan atau media pembelajaran yang sedang Bapak Ibu buat tadi itu. Kemudian tentunya Bapak Ibu harus mendeskripsikan bagaimana antisipasi jangan sampai masalah ini terulang kembali di kemudian hari gitu ya. Setelah masalah itu diteliti, Bapak kasih media apa, maka jangan sampai terjadi di masa yang akan datang. Maka itu nanti harus Bapak Ibu deskripsikan. Termasuk Bapak Ibu juga diminta untuk bagaimana peningkatan kualitas belajar terhadap penggunaan media gitu ya. Peningkatan kualitas penanganan masalah belajar melalui media pembelajaran itu akan Bapak Ibu deskripsikan di poin yang keempat. Poinnya adalah hikmah. Kalau Bapak Ibu mampu mendeskripsikan dalam 3 poin ini, antisipasi untuk menghindari atau mencegah masalah di masa yang akan datang, kemudian strategi peningkatannya seperti apa, kemudian antisipasinya seperti apa, maka ini akan menjadi poin maksimal Bapak Ibu. Karena dengan poin maksimal yang soal esai yang 4 itu akan membantu penilaian di UP untuk membantu yang 40. Kalau UP itu kan sudah nilai pasti Bapak Ibu. Yang SJT dan PJK yang 50-60 soal itu sudah pasti.
Maka ketika salah ya salah, betul dan betul. Tapi ketika esai untuk reflektif ini kan relatif, karena yang menilai adalah dosen dan guru penilai Bapak Ibu gitu ya. Yang kita nggak tahu, itu hanya panitia nasional yang tahu kan begitu. Maka bisa dimaksimalkan waktu yang 30 menit itu betul-betul untuk mampu mengetikkan dalam laptop, menuangkan berpikir, menuangkan pikiran, kemudian kecepatan tangan untuk mengetik dalam laptop. Artinya mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu Bapak Ibu. Apakah nanti hanya semuanya soal media? Tidak, seperti yang disampaikan tadi. Yang dibahas adalah media, LKPD, kemudian strategi pembelajaran dan penilaian. Maka nanti masalahnya ada 4 ini. Nah, kurang lebih ring apa yang harus Bapak Ibu cari solusinya di 4 tadi yang sudah saya sampaikan tadi di poin 1, 2, 3, 4 itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama, bisa membantu Bapak Ibu dalam memaksimalkan nilai uji pengetahuan UKM BPG kan begitu. Mudah-mudahan hajat Bapak Ibu semua bisa lulus dalam UP dan UKIN sehingga lulus UKM BPG, lulus sebagai guru profesional terkabul. Amin amin ya robbal alamin. Kita nantikan video selanjutnya terkait dengan UKIN, baik itu pembahasan RPP maupun video-videonya akan kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Iri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.